Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Cirang tita tulo kasming sama sambuddha sasanang. Ibu bapak dan saudara-saudara sedamai yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi, dan hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang saat ini kita rayakan, yaitu adalah Hari Raya Katina yang sudah menandai bahwa akhir dari wasa itu sudah terjadi. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sedamai yang berbahagia, pernahkah Anda memperhatikan ketika musim hujan tiba, para petani mulai menanam padi dengan penuh harapan. Mereka tahu tanpa hujan padi tak akan pernah tumbuh, tapi dengan hujan yang cukup dan kesabaran merawat, kelak panennya akan datang. Demikian pula kehidupan para biku di masa Sang Buddha. Setiap tahun selama 3 bulan di musim penghujan, mereka berhenti mengembara dan menetap di satu tempat untuk berlatih lebih dalam. Masa ini kita sebut sebagai wasa, dan setelah masa ini selesai, para umat mempersembahkan jubah kepada para biku sebagai tanda bukti. Itulah yang kita kenal sebagai Hari Raya Katina. Cerita yang baru saya sampaikan tadi itu bukan hanya sejarah, tetapi cermin spiritual mengenai masa latihan, masa pengendalian diri, dan masa berbagi berkah. Asal-usul masa wasa ini menurut Vinaya Pitaka, pada masa awal Sang Buddha membabarkan ajaran agung Buddha Gotama, para biku sering melakukan perjalanan jauh. Namun ketika musim hujan tiba, masyarakat mengeluh karena para biku ini berjalan di sawah dan ladang, merusak tanaman muda dan makhluk-makhluk yang kecil. Maka Sang Buddha menetapkan masa 3 bulan itu untuk menetap, yang disebut sebagai masa wasa, dimulai pada bulan purnama Asada, yaitu sekitaran bulan Juli, hingga bulan purnama yang biasanya disebut sebagai Asayuja, sekitar bulan Oktober. Nah, tentu masa wasa ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk memperdalam batin, meditasi, dan pengembangan kebijaksanaan. Yang kedua, untuk memperkuat kebersamaan sangga, karena mereka tinggal di satu tempat yang sama secara bersama-sama. Yang ketiga adalah untuk memberi kesempatan untuk memperbanyak kebajikan dengan mendukung kebutuhan para biku yang dilakukan oleh umat atau masyarakat. Menurut catatan dari Mahachulalongkorn Widyalaya University Thailand, lebih dari 300.000 biku di Asia Tenggara mengikuti masa wasa setiap tahun. Di Indonesia, kita bisa melihat wihara-wihara besar seperti Wihara Mendut, Wihara Dhamma Caka Jaya, dan Wihara Buddha Gaya Watugong juga sering melaksanakan wasa secara rutin. Asal mula katina ini, kata katina berarti bingkai kayu yang digunakan untuk membentangkan kain saat menjahit jubah. Tradisi ini berawal ketika 30 biku dari Pawa berjalan menuju Sawati untuk bertemu dengan Sang Buddha. Karena hujan turun, mereka harus menetap selama 3 bulan di Saketa. Setelah masa wasa berakhir, mereka datang menemui Sang Buddha dengan jubah basah dan penuh dengan lumpur. Melihat ketulusan mereka, Sang Buddha mengizinkan para umat mempersembahkan jubah katina sebagai penghargaan atas kedisiplinan mereka selama wasa terjadi. Secara spiritual, wasa itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah ungkapan dana dan kebajikan. Umat mempersembahkan jubah, makanan, dan perlengkapan wihara itu melatih caga atau kemurahan hati, memberikan sebagian hal yang kita miliki untuk kepentingan para biku. Danyang punyang Pawadhati, memberi membuat kebajikan bertumbuh. Yang kedua adalah waktu kelahiran kebersamaan. Katina itu bukan acara satu orang, melainkan hasil gotong royong banyak umat, menumbuhkan semangat sanghabati, yaitu bakti kepada sangga, dan kalyanamita atau persahabatan yang luhur.
Selain itu, Katina juga sebagai waktu untuk refleksi dan pembersihan diri. Untuk apa? Untuk merenungkan selama 3 bulan di masa wasa, para biku melakukan latihan batin. Umat pun seharusnya ikut melatih kesabaran, kedisiplinan, dan kebajikan. Beberapa contoh konkret yang biasa kita kenal yaitu di Indonesia, salah satu wihara yang dekat dengan Magelang yaitu adalah Wihara Mendut. Setiap tahun menerima ribuan umat pada masa perayaan Katina. Panitia dan umat bekerja sama mempersiapkan dana, jubah, dan makanan. Banyak umat juga yang melapor bahwa setelah ikut perdana Katina, mereka merasa lebih tenang, rezekinya lancar, dan hubungan keluarga mereka membaik. Bukan karena kebajikan atau hanya sekedar keajaiban yang ada, tetapi karena batin yang bersih dan penuh kebajikan membuka jalan keberuntungan. Bahkan di tahun ini 2025 yang sudah dilaksanakan Katina di Wihara Mendut tanggal 12 Oktober 2025 dihadiri sekitar 2.500-an lebih orang yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Bahkan ada beberapa umat yang datang dari Malaysia dan beberapa negara. Terasa sangat meriah dengan suasana yang cerah dan dihadiri oleh beberapa biku sangga sebagai perwakilan dari Sangga Theravada Indonesia. Cukup ramai dan antusias yang luar biasa dari masyarakat untuk dapat berdana secara langsung di hari Katina itu sendiri. Atau yang lain adalah seorang umat Buddha di Medan bernama Ibu Sri. Ini fakta dan tidak direkayasa, ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh beberapa orang kepada saya pribadi. Dulu Ibu Sri itu berdana hanya untuk tradisi saja, tapi setelah paham maknanya diniatkan membantu para biku untuk melanjutkan dhamma. Anehnya, sejak itu usaha yang dimiliki malah berkembang dan hati terasa sangat ringan. Ini contoh nyata niat baik dan dana yang tulus berbuah pada kebajikan. Sebenarnya umat awam juga bisa mengambil makna batin dari perayaan Katina itu sendiri. Katina itu ya bukan sekedar perayaan yang sering-sering kita sebut, tetapi justru puncak dari latihan kebajikan selama 1 tahun. Ada 3 pelajaran umat yang bisa kita ambil, yang bisa kita internalisasi dan laksanakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menanam niat baik atau cetana. Semua kebajikan berawal dari niat. Saat kita berdana atau membantu Katina dengan niat murni, maka hasil-hasil yang kita dapatkan akan tumbuh subur. Yang kedua adalah menjalankan disiplin dan konsistensi. Seperti para biku berdisiplin selama wasa, kita pun bisa disiplin dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan. Setiap perbuatan baik akan selalu menjadi sumber kebahagiaan, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi lebih mendalam justru bagi keluarga dan masyarakat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, salah satu hari besar ini marilah kita berbondong-bondong mendatangi wihara-wihara, tempat-tempat yang melaksanakan hari raya Katina. Karena Katina itu kesempatan yang luar biasa, kita bisa berdana kepada biku, kepada para samanera yang terkadang harus menunggu 1 tahun agar kita bisa melaksanakan ini dengan baik. Masa wasa itu juga mengajarkan ketenangan dan latihan, sementara hari Katina mengajarkan berbagi dan penghargaan. 2 momen ini ibarat 2 sisi dari 1 koin, latihan batin dan praktek kebajikan. Tidak bisa dipisahkan tetapi berjalan bersama. Mari kita renungkan sabda dari Buddha, cetak nahang Bhikkhave kamang wadhami. Wahai para biku, aku katakan bahwa kehendaklah yang disebut sebagai karma di dalam Anguttara Nikaya 663. Artinya apapun yang kita lakukan dengan niat baik akan berbuah dengan baik. Semoga melalui perayaan Katina ini kita menanam kebajikan, menyiramnya dengan cinta kasih, dan menuainya kebahagiaan yang besar di masa mendatang. Ibu, bapak, dan
dan saudara-saudara sedamai yang berbahagia. Demikianlah hal yang bisa saya bagikan, bisa saya sampaikan. Simple tetapi kita harus mengerti, dan artinya karena simple ya harus dilaksanakan. Mari kita mendorong diri kita untuk selalu berbuat baik, jangan bosan dan terus melakukan hal baik di kehidupan kita. Terima kasih, saya harus mengakhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Satyotu Namo Buddhaya.